Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dan masih diberi kesempatan untuk beraktivitas seperti biasa. Dan yang paling penting pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berjalan di atas manhajnya hingga akhir zaman. Baiklah, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah yang mana ini sangat penting untuk kita semuanya, yaitu kisah tentang seorang suami yang memiliki 3 orang istri. Jamaah rahimakumullah, pada suatu hari hiduplah seorang suami yang memiliki 3 orang istri. Istri yang pertama, dia adalah sosok yang sudah mulai menua, wajahnya sudah mulai keriput, akan tetapi dia sangat setia terhadap suaminya. Itu istri yang pertama. Kemudian istri yang kedua, tentu saja istri yang kedua, dia wajahnya lebih cantik, usianya juga lebih muda, lebih anggun, dan tentunya sang suami sangat mencintainya lebih daripada istri yang pertama. Kemudian istri yang ketiga. Istri yang ketiga, dia memiliki paras yang elok. Dia memiliki sifat yang sangat disukai oleh sang suami. Dan tentunya sang suami sangat mencintainya, sangat menyayanginya, dan bahkan dia rela melakukan apapun demi istri yang ketiga. Dan tentunya sang suami sangat mencintai istri yang ketiga daripada istri yang pertama dan juga istri yang kedua. Jamaah rahimakumullah. Pada suatu hari sang suami jatuh sakit. Kemudian sang dokter memvonis sang suami bahwa usianya tidak akan lama lagi. Sungguh sedih hati sang suami. Kemudian dia berkeinginan untuk memanggil seluruh istrinya dan akan menanyakan sesuatu hal kepada ketiga istri tersebut. Kemudian dipanggillah istri tersebut satu demi satu. Dipanggillah istri yang ketiga terlebih dahulu. Kemudian masuklah istri yang ketiga ke dalam ruangan perawat. Wahai istriku, aku jatuh sakit. Kata dokter, aku tidak akan hidup lama lagi. Sebentar lagi aku akan mati. Wahai istriku, aku sangat mencintaimu. Sungguh, aku lebih mencintaimu daripada istri yang pertama dan istri yang kedua. Istriku, apakah nanti ketika aku mati, kamu mau ikut denganku ke dalam liang lahat? Kemudian sang istri menjawab, tidak, di sana sangat gelap. Aku takut, banyak belatung, banyak hewan-hewan di dalam tanah, yang pastinya aku tidak akan mau hidup di sana denganmu. Kemudian pergilah seorang istri tadi. Kemudian dengan kepergian seorang istri yang ketiga tadi, sang suami tentu sangat terpukul, sangat sedih. Kemudian sang suami akan melanjutkan memanggil istri yang kedua. Wahai istriku, wajahmu sangat cantik. Aku tahu aku sangat mencintaimu. Kamu juga sangat mencintaiku. Sebentar lagi aku akan meninggal. Apakah kamu mau untuk menemaniku nanti ketika di alam kubur nanti? Kemudian sang istri kedua menjawab, tidak, aku hanya akan mengantarkanmu sampai ke dalam makam
terang saja, aku tidak akan masuk ke dalam liang kuburmu. Di sana gelap, aku tidak mau. Aku akan mencari suami yang lainnya. Sangat terpukul suami mendengar pernyataan istri kedua tersebut. Kemudian hanya ada satu harapan sang suami. Sang suami kemudian memanggil istri yang pertama. Dengan suara yang lirih, sang suami berharap banyak dengan istri yang pertama. Kemudian dipanggillah istri yang pertama. Wahai istriku, kemarilah. Aku tahu wajahmu sudah tua dan aku tidak memberikan perhatian lebih kepadamu. Aku sering mencapakanmu daripada istriku yang kedua dan yang ketiga. Sekarang usiaku tidak panjang lagi. Apakah kelak ketika aku mati, kamu akan mau menemaniku di alam kubur nanti? Kemudian jawaban yang tidak disangka-sangka oleh sang suami dijawab oleh sang istri. Ya, aku mau. Kemudian aku akan menemanimu sampai di alam kubur nanti, dan aku akan senantiasa selalu menyertaimu sampai di alam-alam berikutnya. Kemudian kagetlah sang suami karena yang istri pertama yang sebelumnya sangat dicampakkan, tidak pernah diperhatikan dibandingkan istri yang kedua dan ketiga, menjawab seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kisah tersebut menyadarkan kita bahwasanya bukan masalah istri, tapi ketiga istri tersebut adalah istri yang pertama, kita ulang lagi, istri yang ketiga, dia adalah harta. Harta tidak akan dibawa mati. Meskipun sang suami tadi sangat mencintainya, sangat membela-belakan hidupnya untuk istri yang ketiga yaitu harta, tapi harta tidak akan dibawa ke dalam liang kubur. Kemudian istri yang kedua. Istri yang kedua adalah keluarga, kerabat, atau rekan-rekan. Dia tidak akan masuk ke liang kubur. Dia hanya cukup sampai mengatakan sampai di liang lahat atau sampai ke tempat peristirahatan terakhir, makam. Kemudian istri yang pertama, yang secara tidak sadar kita semuanya, bahkan saya pribadi, itu sering lalai untuk memprioritaskannya, yaitu adalah amal soleh yang tentunya itu akan menjadi bekal kita menuju ke akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, sepenggal kisah ini semoga bisa memberikan kita, meningkatkan iman kita, memberikan berkah untuk kita semuanya, dan tentunya di momen Ramadan yang berbahagia ini, di tengah-tengah musibah yang sedang menimpa negara kita ini, kita senantiasa diberikan keimanan, ketabahan, dan ditambahkan ketakwaan kepada Allah SWT. Terima kasih dari saya, semoga berkah untuk puasa kita di tahun ini, dan semoga kita diberikan waktu kembali untuk bertemu dengan Ramadan di tahun mendatang. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.